Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernita Ekawardani dengan NIM 2018-07021. Saya mahasiswi D3 Rekamedis semester 4. Jadi, dalam rangka untuk memenuhi tugas individu mata kuliah metodologi penelitian mengenai bab definisi operasional, saya akan menjelaskan beberapa materinya sedikit, kemudian saya akan memberikan contoh soal. Simak sebagai berikut. Oke, yang pertama kita akan membahas apa sih itu definisi operasional. Definisi operasional menurut Kalman pada tahun 2008 merupakan penarikan batasan yang lebih spesifik agar memperjelas substansi suatu konsep dengan alat ukur yang sesuai dengan variabel. Nah, caranya dengan memasukkan proses atau operasional alat ukur. Kemudian, seringkali kita bertanya-tanya, di mana sih letak definisi operasional? Letak definisi operasional biasanya ada di bab metodologi penelitian. Tapi tergantung sih, terkadang ada yang dia dimasukkan ke dalam bab 3, ada yang dimasukkan ke dalam bab 4. Kemudian untuk definisi operasional itu biasanya dia berbentuk tabel, kemudian ada beberapa isinya seperti variabel, kemudian ada kolom definisi operasional, jadi definisi dari variabel itu, kemudian kolom parameter atau indikator, alat ukur, lalu ada skala data dan juga skor. Lalu untuk kegunaan definisi operasional apa aja sih? Untuk kegunaannya ini, dia itu sangat berguna. Kenapa? Karena dia bisa menentukan kriteria yang dapat diamati oleh peneliti. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari operasional tadi, kemudian letak dan kegunaannya, sebelum kita memasuki contoh, kita sebaiknya itu harus tahu terlebih dahulu apa sih itu variabel, definisi operasional, parameter, indikator, alat ukurnya tuh ada apa aja, skala data dan skornya itu bagaimana. Sebelum kita memasuki contoh soal, maka kita harus mengetahui apa sih itu variabel. Nah, variabel menurut Sukiyomo pada tahun 2012 pada halaman 61 yaitu suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Itu adalah pengertian dari variabel. Poin yang kedua, pengertian dari definisi operasional. Apa sih itu definisi operasional? Dia merupakan penjabaran atau definisi dari variabel yang telah diambil tadi. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu parameter. Menurut KBBI, suatu ukuran atau keseluruhan populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dan berupa indikator dari suatu distribusi hasil pengukuran. Dan yang keempat merupakan alat ukur. Apa sih itu alat ukur? Merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan pengukuran data yang dikehendaki oleh peneliti. Ada beberapa alat ukur ya yang digunakan. Ada 4. Yang pertama skala Likert, yang kedua skala Goodman, kemudian yang ketiga ada skala Thurston, lalu yang keempat ada semantik diferensial. Alat ukur yang pertama itu skala Likert, mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok tentang fenomena sosial. Contoh dari skala, misal ada 5 interval ya, interval 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita menggunakan alat ukur mulai dari kata sangat setuju, cukup setuju, kurang setuju, tidak setuju. Berikutnya, skala Goodman merupakan skala pengukuran dengan tipe yang akan didapati jawaban dengan tegas. Jadi, hanya ada 2 alternatif. Contohnya itu ada kata setuju dan tidak setuju. Jadi untuk yang ketiga yaitu skala Thurston, berisi 5 sampai dengan 10 pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh setiap individu hingga menghasilkan nilai sesuai jawaban data respon. Kemudian yang keempat itu ada semantik diferensial, dikembangkan untuk menganalisis 2 permasalahan, yaitu yang pertama pengukuran populasi dan multidimensional, kemudian yang kedua untuk pengungkapan dimensi yang belum dikenal atau belum diketahui. Tapi untuk semantik diferensial ini sangat jarang digunakan oleh para peneliti. Yang kelima yaitu ada skala data, yaitu tingkatan dari skala pengukuran data, berisi seperangkat aturan yang diperlukan untuk mengkuantitatifkan data dari pengukuran suatu variabel. Ada beberapa skala data, ada 4. Yang pertama skala nominal, kemudian skala ordinal atau ranking, lalu ada skala interval, kemudian ada skala rasio. Pertama, skala nominal merupakan data yang satuannya dapat dibedakan antara kategori yang satu dengan yang lainnya. Juga dia tidak diketahui tingkat perbedaannya, jadi pengurutannya itu dibebaskan.
Contohnya untuk jenis kelamin, kita beri kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Kedua angka ini hanya berfungsi sebagai label, jadi bisa dipencarkan. Jadi poin yang kedua yaitu skala ordinal atau ranking merupakan data yang satuannya itu dapat dibedakan dan diurutkan. Jadi tidak boleh diacak. Kita contohkan ada 5 interval tadi. Tingkatan yang pertama itu sangat puas, cukup puas, puas, kurang puas. Interval yang kelima itu tidak puas. Contoh tingkatan yang kita urutkan sesuai dengan ketinggiannya, jadi tidak boleh kita acak. Berikutnya merupakan skala interval, merupakan data yang satuannya itu dapat dibedakan, dapat diurutkan juga, memiliki interval yang sama pada tiap satuan alat ukur. Besarnya interval itu tidak menunjukkan arti yang sebenarnya. Antara satuan alat ukur yang satu dengan yang lainnya itu memiliki skala angka 0 yang tidak sama. Kita ambil contoh misalkan pengukuran suhu pada suatu daerah. Misalkan di daerah A 10 derajat Celcius, di daerah B 15 derajat Celcius, di daerah C 20 derajat Celcius. Jawabannya, selisih daerah B itu 5 derajat Celcius lebih panas dibandingkan daerah yang A. Selisih suhu di daerah C dengan daerah B itu 5 derajat Celcius. Berikutnya yaitu skala rasio, merupakan data yang satuannya itu dapat dibedakan, dapat diurutkan, memiliki interval yang sama tiap satuan alat ukur, lebar interval menunjukkan nilai yang sebenarnya, lalu memiliki skala angka 0 yang absolut atau mutlak. Kita ambil contoh pengukuran berat. Semisal benda A itu beratnya 30 kg, benda B 60 kg. Jadi dapat dikatakan benda B itu sudah pasti lebih berat 2 kali dibanding benda A. Perlu digarisbawahi untuk contoh skala rasio ini memiliki nilai angka 0 yang mutlak atau absolut. Kemudian untuk point score atau kolom yang terakhir merupakan hasil penjabaran dari alat ukur dan skala data. Oke, jadi di sini saya akan memberikan contoh mengenai definisi operasional. Judulnya itu menurut saya cukup menarik. Perhatikan ya. Judulnya yaitu faktor kepercayaan yang berhubungan terhadap minat masyarakat perkotaan untuk membeli cincin batu aki. Untuk variabelnya, di sini ada 2 variabel. Variabel bebas, variabel terikat. Variabel bebas atau nama lainnya variabel independen, kata kepercayaan. Definisi operasionalnya, menurut Mowen dan Minor dalam Doni Cuni pada tahun 2017 pada halaman 116, kepercayaan adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat oleh konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya. Untuk parameternya dari kepercayaan ini adalah masyarakat percaya bahwa batu aki bermanfaat untuk dirinya dalam hal kesehatan dan spiritual. Alat ukurnya yaitu berupa kuesioner dengan pengukuran skala Likert. Skala datanya gunakan skala data ordinal. Skornya menurut Azwar pada tahun 2012 itu terdapat 3 nomor yang diajukan, yaitu mulai dari tingkatan yang ketiga, percaya, tingkatan yang kedua cukup percaya, dan yang ke-1 tidak percaya. Jadi itu tadi merupakan contoh dari variabel bebas. Contoh yang kedua yaitu untuk variabel terikat atau dependen, yakni minat masyarakat. Definisi operasionalnya menurut Anna Laila Sofia dan Zujdi pada tahun 2004 di halaman 116, minat yaitu kekuatan pendorong yang menyebabkan seseorang menaruh perhatian pada orang lain atau pada aktivitas atau objek yang lain. Berikutnya yaitu parameter atau indikatornya yaitu minat untuk membeli batu aki. Kemudian untuk alat ukurnya menggunakan kuesioner dengan pengukuran skala Goodman. Skala datanya yaitu nominal. Skornya itu terdiri dari 2 soal atau 2 nomor yang akan diceklis atau dicentang. Nomor 2 yaitu jawaban untuk iya, nomor 1 jawaban untuk tidak. Oke, itu tadi merupakan 2 contoh mengenai definisi operasional. Oke, terima kasih. Itu tadi merupakan materi yang sudah saya jelaskan dan juga ada contoh soalnya. Saya Erwin Kawardani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.